Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kali ini saya Afridi Sofyan akan membahas tentang kebudayaan dan pendidikan. Masih di dalam mata kuliah kita yaitu sosiologi antropologi pendidikan. Nah, kali ini fokus kepada antropologi pendidikan. Rekan-rekan sekalian, Anda sudah melihat di sini ada 3 buku ya. Ini cover buku, ada gambar cover buku antropologi pendidikan. Memang kajian ini sebetulnya sangat luas, sangat panjang terkait dengan antropologi pendidikan. Tapi kita ringkas dalam satu pertemuan ini tentang antropologi pendidikan ya. Oke, lanjut rekan mahasiswa sekalian, ini Anda lihat nih ada gambar ya. Ada aktivitas kakak-kakak tingkat Anda dulu ya, senior Anda. Nah, ini mahasiswa baru ya, dikumpulkan di lapangan gitu ya, melakukan PPAK. Ada senior Anda juga di sebelahnya gambar di alam terbuka ya, ada kegiatan kemahasiswaan. Ya. Dan oke, di sini juga ada tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, mudah-mudahan ini membuka cakrawala berpikir Anda ya untuk bertanya-tanya ya. Intinya kalau Anda kuliah luring ya ini Anda ikuti PPAK, berkumpul di sini ya. Nah, kemudian nanti juga Anda akan bersama senior Anda melakukan aktivitas kegiatan apakah di organisasi mahasiswaan atau kegiatan yang lainnya. Nah, di sana sebetulnya ada proses, ada dinamika ya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan gitu ya. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa harus satu kementerian? Nah, tapi ada 2 istilah, ada pendidikan dan kebudayaan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu ya, pemacu kita untuk berpikir bahwa apa sih pendidikan kebudayaan itu, apa keterkaitannya. Oke, kita lanjutkan. Minggu sebelumnya Anda sudah bersama Pak Zaki membahas tentang konsep sosiologi, antropologi, pendidikan. Masing-masing ya. Salah satunya antropologi. Saya tidak akan mengulang lagi. Dan ini mengingatkan ya. Oke, antropos dan logos secara bahasa itu apa ya? Manusia, ya wacana, yang disebut ilmu ya. Nah, ilmu yang pelajari tentang manusia, semuanya yang ada pada manusia ya, dengan cipta rasa karsa karyanya. Yang disebut dengan juga budaya atau kebudayaan. Oke. Nah, disampaikan juga sudah bahwa konsep budaya dengan wujudnya yaitu ada ide gagasan, konsep, norma, peraturan ya. Kemudian ada tindakan berpola dari manusia atau masyarakat. Ya, ada tradisi, ritual, kebiasaan gitu kan di masing-masing daerah, di suku-suku tertentu. Mungkin sama-sama upacara pernikahan, tapi ada ritual khusus, ada tradisi khusus yang berbeda. Itulah manusia, itulah budaya. Nah, kemudian ada benda hasil karya manusia, ada bangunan, ada senjata keris, ada gedung, rumah, gadang, ada borobudur ya dan seterusnya. Oke, demikian inilah budaya. Silo Sumarjan dan Sulaman Sumardi menjelaskan kebudayaan adalah sebuah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, material culture, ya benda yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan manusia. Oke, inilah kebudayaan. Nah, selanjutnya pendidikan. Nah, sudah di kelas disampaikan. Singkatnya, di sana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Maka bukan pendidikan namanya kalau tidak ada proses belajar ya. Dan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dilaksanakan ya di pendidikan formal, non formal dan informal. Ini poinnya yang saya sampaikan, tegaskan. Bahwa pendidikan tidak sempit di sekolah saja ya. Pendidikan itu bisa di masyarakat, bisa di lingkungan keluarga. Makanya ada non formal dan informal juga selain formal ya. Non formal di masyarakat, informal di lingkungan keluarga begitu ya. Rumah gitu ya, dengan Bapak Ibu, dengan Pak D, dengan Kakak, dengan Bude dan seterusnya. Oke, ini pendidikan.
saudara-saudara, terkait dengan budaya, dengan apa keterkaitan dengan pendidikan dan manusia itu bagaimana? Ini yang akan kita juga bahas selanjutnya. Manusia tentu memiliki budaya, menghasilkan budaya. Dan budaya itu dilahirkan, diteruskan gitu ya, oleh manusia melalui pendidikan. Ya. Jadi manusia melakukan proses pendidikan, berupaya untuk melanjutkan, melangsungkan gitu ya, menyebarkan, mengembangkan nilai-nilai konsep gagasan yang dia miliki. Nah, ataupun itu disebut dengan budaya. Nah, detail, mari kita lihat ini. Nah, ada gambar proses pendidikan ya di sekolah. Nah, oke. Nah, Normina 2017 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan medium transformasi nilai-nilai budaya. Ya, ya benar sekali. Dengan pendidikan, ya seorang guru menjelaskan, mengajari tentang membaca, cara membaca, memberikan ya, ilmu pengetahuan, yang itu tentu baru bagi anak atau siswa gitu ya. Nah, ini adalah proses ya menyampaikan nilai-nilai budaya. Nah, dikatakan transformasi tentu. Nah, di sampingnya ada gambar ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ya, mereka melalui proses transformasi, berubah bentuk dari bentuk sebelumnya ke bentuk baru dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah transformasi budaya dari budaya sebelumnya, gitu ya, ditransformasikan ke masa sekarang ke generasi baru, ya, dan itu akan berkembang. Itulah budaya, ya. Nah, maka peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan adalah yang pertama mengenalkan, gitu ya, dengan pendidikan dikenalkan, gitu ya. Kita mengenal kemudian uh, apa berbagai hal dalam hidup ini, dalam dunia ini, gitu ya, dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, kemudian nilai-nilai itu juga dikembangkan, gitu ya, yang pada masa dulu, gitu ya, mungkin terkait dengan cara hidup, nilai-nilai tertentu, gitu ya, yang masih sangat minimal, masih sangat sedikit, masih sederhana, gitu ya. Kemudian dengan pendidikan akhirnya berkembang, khususnya dalam teknologi, nah itu sangat besar sekali ya. Berkembang cara hidup baru, cara menemukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih efektif dan efisien. Makanya kemudian ada juga peran berfungsi perbaikan gitu ya, dari nilai-nilai budaya sebelumnya, dari cara-cara sebelumnya, dari konsep sebelumnya, dari norma-norma sebelumnya. Ya, tadi kan budaya ada konsep, ada norma, ada peraturan ya. Kemudian penyaring ya, disaring nilai-nilai dulu, nilai-nilai dari luar yang tidak bagus, yang kurang bagus, yang terbukti gagal gitu ya. Kemudian disaring ya, diganti, berbarui dengan nilai budaya baru. Dan yang kelima menumbuh kembangkan, ya ditumbuhkan, dikembangkan. Oke, tumbuh. Ya. Selain pengembangan ada menumbuh kembangkan. Jadi sesuatu yang lebih besar ya, lebih modern gitu ya. Oke, itu adalah peran pendidikan dalam proses warisan budaya. Nah, selanjutnya tadi dikatakan bahwa pendidikan itu kan bisa di mana saja, tidak di sekolah gitu ya. Bisa di masyarakat, bisa di keluarga. Maka demikian, dipandang dari sisi budaya, pendidikan itu sebagai suatu lingkungan ya, lembaga transmisi budaya. Transmisi ya, menyampaikan, transmitter, transmisikan budaya. Nah, itu di mana? Di lingkungan mana? Bisa di lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan masyarakat, sekolah. Nah, sekarang itu dengan teknologi yang sudah canggih, juga di media massa kan begitu ya. Kita membaca informasi dari koran, majalah online gitu ya, koran online sekarang ya, media massa online, dari Facebook ya, dari Twitter, dari Instagram dan seterusnya. Jadi semua itu adalah lembaga transmisi budaya ya.
Nah, kemudian pendidikan itu selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan. Pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan juga bersifat progresif, ya, selalu mengalami perubahan, progres, ya, perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Nah, jelaskan di sini bahwa ya pendidikan yang sekarang dengan yang dulu tentu berubah. Pada masa sekarang, maaf, pada masa saya, masa mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahkan sampai kakek nenek ya, tentu berbeda pendidikannya ya. Sekarang sudah pakai teknologi. Nah, seperti sekarang ini Anda sedang menonton ataupun menyaksikan ya, di layar laptop ataupun smartphone Anda dengan menggunakan jaringan internet. Nah, ini yang masa dulu belum ada. Tapi melalui kebudayaan yang tadi ya, yang berkembang, ditransmisikan, kemudian diperbaiki, dikembangkan. Nah, jadilah sekarang. Nah, ini berubah ya. Nah, dan juga pendidikan reflektif mencerminkan kebudayaan, budaya apa yang ada sekarang gitu ya. Nah, bersifat progresif mengalami perubahan dan perkembangan ini. Ini maksudnya. Oke. Dan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan ya, karena sekarang sedang era pandemi, kita bisa dari jarak jauh harus dituntut untuk tetap melaksanakan pendidikan, kita menggunakan teknologi ya sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Proses progresifnya ya. Nah, selanjutnya di sini Anda dapat melihat nih ada gambar Muhammad Lalu Zuhri gitu ya dalam sebuah pertandingan lari, atlet nasional kita ya, dalam cabang apa lari estafet nih ya. Ada gambar seseorang memberikan tongkat ya estafet untuk dilanjutkan lalu Muhammad Zuhri ya di pertandingan selanjutnya. Ini bermakna simbolis bahwa saya ingin menyampaikan ya tadi proses pendidikan apa yang kita dapat sekarang ini gitu ya, apa yang sedang kita peroleh, yang kita lihat ya, itu adalah hasil dari generasi sebelumnya dan ini disampaikan, ditransferkan, ditransmisikan oleh ataupun dari pendidikan. Nah, maka pada gambar di bawahnya kita melihat ada Candi Borobudur ya yang dilahirkan dibuat pada ratusan tahun sebelumnya. Sebenarnya ada gambar perkotaan yang megah, yang gemerlap, warna-warni, lampu dengan teknologi yang canggih ya, dengan listrik dan seterusnya. Nah, di sana ini memberikan juga gambaran ada perubahan, ada kebudayaan ya. Nah, inilah sebagai proses reproduksi budaya. Budaya terus direproduksi ya, diproduksi ya, dengan budaya-budaya baru yang terus berkembang ya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, di bawahnya ada penjelasan Brooks mengatakan bahwa hakikatnya terdapat pergeseran nilai dan perubahan budaya dalam proses pendidikan dari tiap tingkat generasi berikutnya yang saling terkait ya, saling terkait terhadap transformasi latar belakang budaya dalam proses pendidikan itu berlangsung gitu ya. Nah, ini hanya apa dikatakan oleh Brooks ini ya dalam menggambarkan tadi saya simbolkan dalam beberapa gambar ini ya. Oke, pikir ini sudah jelas. Kita berlanjut ke gambar selanjutnya. Oh, kepada teks ya. Oke, dari semua fenomena tadi di atas yang sudah saya bahas, maka ada rumusan-rumusan ya singkat ya. Bahwa antropologi pendidikan itu merupakan sebuah kajian mengenai praktik pendidikan dalam perspektif budaya gitu ya. Jadi mengkaji tentang bagaimana pendidikan itu dalam perspektif budaya ya. Satu negara negara lain, satu daerah daerah lain. Bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan itu? Bagaimana konsep pendidikan itu, tujuan pendidikan itu? Nah, itu akan berbeda-beda, akan berubah sesuai dengan konteks budayanya masing-masing. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengkaji itu lebih dalam ya. Dengan bagaimana konsep pendidikan, tujuan pendidikan gitu ya, dalam perspektif budaya. Oke, selanjutnya antropolog.
Nah, ini konteksnya antropologi pendidikan ya. Antropolog pendidikan berupaya menelaah konflik-konflik dalam kebudayaan yang menyebar luas ke dalam sub budaya pendidikan. Ya, jadi mereka ini menelaah kebudayaan, budaya sekolah, budaya pendidikan, ya, budaya mendidik. Ya, nanti di sana akan ada masalah, ada problem gitu ya. Problemnya apa? Pada selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas. Nah, pendidik itu sendiri berupaya melestarikan hasil-hasil kebudayaan. Ya. Pendidik, ya guru, ya konselor, nanti Anda ya sebagai guru BK ya, itu melestarikan hasil-hasil budaya. Melestarikan bukan dalam arti hanya mempertahankan ya, melanjutkan, tapi mengembangkan gitu ya. Oke, kita sudah bahas ya. Kemudian ini ada Satria menyatakan bahwa pendidikan berupaya menanamkan identitas kebudayaan bagi peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebudayaan. Sedangkan antropologi memberikan pandangan landasan kebudayaan untuk dapat dipelajari berbagai kebudayaan tersebut dalam metode pembelajaran. Singkatnya dengan bahasa saya adalah ya, pendidikan itu memberikan identitas budaya. Anda kuliah gitu ya, mengikuti pendidikan sehingga nanti Anda memiliki identitas ya, misalnya sarjana pendidikan ya beginilah ya. Anda punya kompetensi, ya, punya ada keterampilan ya, itulah identitas Anda sebagai sarjana pendidikan. Nanti menjadi konselor gitu ya, konselor di sekolah. Nah, untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan nanti yang ada juga ke depannya gitu ya. Nah, antropologi memberikan landasan ya, pandangan landasan kebudayaan, nilai-nilai tadi ya. Dan itu diterapkan dalam bagaimana kemudian nanti Anda kuliah, dalam belajar gitu ya, dalam metodenya, pembelajaran seterusnya. Ini kajian antropologinya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas ya, ada sedikit pemahaman terkait dengan hal antropologi pendidikan, kaitan antara kebudayaan dan pendidikan. Nah, oke, baik. Selanjutnya, wah ini ada gambar dua orang yang sedang berpikir ya, berpikir. Oke, Jacob 2006 menjelaskan kita kutip kata bahwa manusia itu selalu menantang dirinya untuk berpikir, untuk mencari, untuk mengubah dan melahirkan kebudayaan. Nah, untuk meningkatkan peradaban dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Dan sudah tentu bahwa kita punya masalah ya. Anda punya masalah, saya punya masalah, kita semuanya punya masalah. Masalah kehidupan ya. Untuk menjawab tantangan kehidupan sekarang dan masa depan. Anda dituntut ke depan untuk punya tanggung jawab ya, melanjutkan kehidupan. Anda harus punya posisi, punya peran. Tapi juga tentu harus diiringi dengan dibekali dengan kompetensi untuk cakap ya, untuk Anda kompeten dalam posisi peran nanti yang akan Anda mainkan ke depan. Nah, maka disinilah ya Anda sekarang saat ini sedang kuliah gitu ya. Ya, Anda sedang dilatih ya untuk berpikir, untuk mencari, untuk mengubah, melahirkan kebudayaan gitu ya. Bagaimana nanti cara mendidik, bagaimana nanti cara menjadi seorang konselor, itu kan budaya. Nilai konsep gagasan ya, cara-cara hidup, norma dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan dan gambaran dan saya yakin Anda semuanya sebagai mahasiswa BK ya harus siap ya, kalian harus siap untuk melanjutkan ya, kebudayaan-kebudayaan ini semuanya ya, untuk menjadi pendidik, menjalankan pendidikan gitu ya, yang mengemban tugas tadi ya sebagai penerus kebudayaan yang sebelumnya ya, dan mengembangkan ke depan. Ya, kalian harus siap ya. Oke. Baik, untuk siap tentu pesan saya adalah ikuti dan laksanakanlah pendidikan. Pendidikan itu pasti belajar ya, di dalamnya ada proses belajar dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Ikuti ya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.
dan jadilah pendidik atau konselor nanti yang hebat dan bermartabat. Ini tugas Anda. Ini eh, peran yang akan Anda jalankan ke depan dalam menjalankan kewajiban sebagai pendidik ya, melanjutkan kebudayaan, mengembangkan kebudayaan. Oke, baik. Itu saja secara singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya untuk belajar, untuk berjuang dalam pendidikan ya, dalam mengikuti perkuliahan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Saya dan Pak Zaki ya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih.